Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Miftahul Jannah selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dan rekan-rekan sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ramadan Ridha Fadwa Iswandi dengan akhiran NIM 130 kelas Public Speaking A. Kali ini saya akan membahas tentang isu tantangan dan peluang entrepreneurship di era digital. Jadi kita sebelum memasuki materi utama, kita akan membahas apa itu entrepreneurship. Jadi entrepreneurship adalah proses menciptakan atau mengelola usaha bisnis baru dengan tujuan menghasilkan keuntungan, inovasi, dan membawa perubahan positif di masyarakat. Jadi bisa dibilang entrepreneurship itu memiliki bahasa lain, yaitu wirausaha. Wirausaha itu tadi kita itu membuat sebuah usaha milik kita sendiri dari modal kita, dan uang yang kita dapat akan berputar pada usaha yang kita miliki itu tadi, dan dampaknya akan berdampak pada masyarakat sekitar. Tuh. Wirausaha itu tidak hanya sekedar berdagang atau berbisnis, tetapi juga melibatkan inovasi, pengambilan resiko, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar. Jadi yang kita dapat pada sebuah kegiatan entrepreneurship atau wirausaha itu memiliki banyak manfaat. Contohnya itu seperti kita melatih untuk bisa berpikir kreatif, untuk bisa mendapatkan inovasi untuk usaha kita sendiri, dan tidak mengenal takut atau menghandle rasa takut kita pada resiko yang kita ambil untuk usaha kita ke depannya, atau bahasa lainnya pengambilan resiko. Setelah itu kemampuan adaptasi. Jadi wirausaha itu juga mempunyai manfaat, yaitu memiliki kemampuan adaptasi. Jadi kita bisa dari wirausaha itu kita bisa melatih kemampuan adaptasi kita terhadap pasar yang ada di masyarakat. Jadi kita itu kemampuan adaptasi itu membuat kita akan tahu pasar produk apa aja yang akan kita jual untuk masyarakat dan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen. Mengapa entrepreneurship itu penting? Karena wirausaha itu merupakan motor penggerak ekonomi. Jadi tidak serta-merta penggerak ekonomi itu hanya kita bekerja di sektor-sektor perusahaan-perusahaan yang besar. Tetapi kita menjadi entrepreneurship atau wirausaha itu juga merupakan penggerak ekonomi kita, terutama ekonomi negara kita, yaitu ekonomi Indonesia. Wirausahawan juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong inovasi, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Setelah itu kita akan masuk ke materi utama, yaitu perkembangan wirausaha di era digital. Jadi kita semua tahu zaman sekarang kita menggunakan semua yang kita gunakan serba digital, entah itu HP yang kita gunakan pada kehidupan sehari-hari ataupun laptop yang kita gunakan pada perkuliahan atau mengerjakan tugas. Begitu pula pada perkembangan wirausaha. Perkembangan wirausaha sekarang itu serba digital. Seperti contohnya itu perkembangannya itu seperti adanya e-commerce. E-commerce itu seperti platform, contohnya seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan sebagainya. Itu memudahkan para UMKM, pelaku UMKM terutama untuk menjual produknya secara online. Jadi bukan hanya
menjual secara offline, tetapi online juga untuk mempromosikan produknya juga pada e-commerce tersebut. Yang kedua, digital marketing. Seperti yang kita bahas sebelumnya, pasti kalau ada e-commerce pasti akan ada digital marketing. Jadi kita digital marketing itu dengan adanya media sosial seperti Instagram, Facebook ataupun TikTok, kita itu bisa mempromosikan produk usaha kita. Entah itu melalui live TikTok atau melalui Instagram dan lain-lain. Jadi memudahkan kita untuk mempromosikan produk kita agar dikenal oleh konsumen. Jadi bukan hanya sekedar membagikan pamflet atau banner. Yang ketiga yaitu adanya inovasi fintech. Jadi layanan keuangan itu sekarang juga serba digital, mempermudah transaksi dan akses modal untuk para wirausahawan. Aplikasi pembayaran juga. Jadi kita membeli sesuatu di e-commerce itu pasti didukung oleh layanan keuangan digital, seperti contohnya OVO, GoPay, dan ada pula layanan pinjaman digital untuk mempermudah para wirausaha untuk mendapatkan modal dengan mudah untuk mendirikan usahanya tersebut. Yang terakhir yaitu adanya tantangan entrepreneurship di era digital. Pastinya adanya kelebihan, pasti ada juga tantangannya. Tantangannya yang pertama itu persaingan ketat. Dengan rendahnya hambatan itu tadi untuk memulai bisnis digital, persaingan itu menjadi ketat. Jadi bukan hanya kalian atau rekan-rekan sekalian yang membuat sebuah e-commerce, tetapi orang lain juga berpikiran yang sama. Jadi kita harus berpikiran kreatif untuk bisa menarik para konsumen. Yang kedua, perubahan teknologi yang cepat. Jadi teknologi itu terus berkembang dengan sangat cepat dan bisnis harus bisa terus beradaptasi. Hal ini itu menciptakan tantangan dalam hal investasi teknologi dan pelatihan SDM agar tetap relevan. Jadi kita itu harus cepat beradaptasi terhadap teknologi yang cepat itu tadi. Yang ketiga, keamanan siber. Pastinya kalau digital itu pasti rentan akan serangan-serangan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita harus mengamankan e-commerce kita ataupun toko-toko online kita. Setelah itu mungkin kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu era digital itu membuka peluang besar bagi wirausahawan di berbagai sektor. Namun di balik peluang tersebut terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi seperti persaingan yang ketat, perkembangan teknologi yang cepat dan ancaman keamanan siber. Untuk berhasil wirausahawan itu harus memiliki sifat inovatif, adaptif dan memiliki fokus yang kuat serta pengambilan resiko, berani akan mengambil resiko yang ada dan memanfaatkan teknologi secara efektif. Jadi wirausaha itu harus memanfaatkan teknologi secara efektif walaupun pada zaman sekarang itu teknologi sudah mumpuni. Jadi wirausahawan itu harus benar-benar bisa memanfaatkan teknologinya secara efektif. Mungkin cukup sekian dan terima kasih atas perhatian Ibu serta rekan-rekan sekalian. Saya Ramadan Ridho pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.